Nah, kalau Gamma Teknonya sendiri, apakah walaupun ini di dalam institusi di bawah atau di bawah kampus ya ibaratnya ya, bisa dibilang ownership-nya kepemilikan kampus. Tapi apakah Gamma Tekno tuh diberlakukannya dimanja nggak sih sebenarnya sebagai founder, apa memang dibiarkan lepas cari sana kemana, atau ya dari sisi misalnya gampangnya dari sisi kompensasi gaji tuh dijamin apa enggak sih? kalau boleh mau cerita ya. Ya, ini mesti berhati-hati, ada beberapa item yang konfidensial. Tapi mungkin aku bisa ceritanya begini. Tetap namanya kampus ya, apalagi UGM kan kampus negeri ya. Ada beberapa situasi yang kita tidak bisa samakan unit bisnis ini sama halnya dengan sebuah bisnis umum yang dimiliki oleh pihak swasta gitu ya. Yang itu memang situasi birokrasi kita harus pahami itu ada. Cuman privilege yang kita dapatkan adalah pada saat pendirian awal Gamma Tekno itu kita memang bukan dikasih modal duit untuk running bisnis seperti umumnya, tetapi kita diberi pekerjaan untuk membenahi beberapa sistem internal di UGM saat itu. Jadi kita ada semacam payung pekerjaan selama 2 tahun kalau nggak salah saya ingat, itulah yang kemudian untuk operation kita gitu. Jadi dengan budget yang disediakan itu pinter-pinter kita untuk kemudian eh, apa membudgetkan untuk infrastruktur, untuk cari tim, everything lah untuk operation itu adalah dengan pekerjaan yang perlu kita atau harus kita lakukan untuk UGM. Jadi memang itu adalah bagaimana proses Gamma Tekno dulu dimulai gitu kan. Jadi lain-lainnya nggak ada privilege yang lainnya. Kita ini bukan karyawan UGM, kita ini bukan dosen. Jadi kita betul-betul memang pegawai perusahaan Gamma Tekno ini, dan selebihnya kita mesti fight untuk bisa memastikan perusahaan ini running dan bisa menghidupi kita. Karena ownership UGM ke Gamma Tekno kan melalui kepemilikan saham ya. Jadi bukan kita menjadi bagian UGM gitu kan. Jadi ini sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, itu menarik banget sih. Jadi artinya soalnya apa ya? Beberapa teman-teman sempat apa ya? Sempat sempat cerita kayak gitulah, apa namanya? Mungkin kalau yang organisasi atau perusahaan di bawah kampus tuh relatif lebih nyaman karena tidak memulai sesuatu dari nol kayak gitu. Tapi ya pada kenyataannya kan bukan dikasih uang tidak terbatas gitu ya, tapi justru kalau gitu enak banget sih. Jadi ini kan dikasih kerjaan dan setelah itu pun harus memikirkan bagaimana si perusahaan ini harus hidup mandiri gitu kan ya. Dan pada kenyataannya mungkin kita juga aku juga nggak bisa mengatakan bahwa semua unit bisnis milik kampus sama ya. Mungkin di beberapa tempat lain ceritanya berbeda. Cuman memang situasi yang kita jalani di Gamma Tekno sih kira-kira seperti itu gitu. Karena memang terutama secara apa ya namanya pertanggungjawaban ya karena UGM kan milik negara ya. Jadi memang ada pemilahan aset yang memang mesti clear gitu antara kita kan pada akhirnya swasta. Tetap karena kita sebagai perusahaan kan sudah agak-agak mirip BUMN gitu ya. Cuman ini kan kalau MN itu miliknya negara, pemerintah, kalau ini milik universitas gitu kan. Sehingga kita tetap bedakan antara kita sebagai Gamma Tekno adalah ya udah kita sebagai diri kita sendiri gitu. iya, iya. Dan maksud saya tadi dan terbukti ini kan, maksudnya kalau misalnya contoh ada salah satu kampus di Bandung lah, itu tuh unit bisnisnya tuh Dengan inisial, nggak perlu. belakangnya B lah aja. Bandung kan, tapi apa-apa Bandung gitu kan kalau di Bandung gitu.
Itu unit bisnisnya tuh ya gitu sih. Apa ya? Mayoritas ada salah satu yang saya tahu gitu ya. Dia menyelesaikan kerjaan internal aja sebenarnya. Tapi kalau saya lihat kan kalau Gamma Techno nih justru malah bukan hanya mengerjakan kerjaan internal gitu kan. Udah macem-macem lah, udah ngerjain tadi kliennya ada di Jakarta, di BI atau segala macam gitu kan. Itu berarti kan udah upaya mereka atau Gamma Techno mandiri gitu. Kalau perusahaan yang memang ibaratnya diinkubasi di situ, dikasih kerjaan, disuapin kerjaan aja kan yang ngurus ini ya di dalam aja. Tapi kan pada kenyataan sekarang udah berkembang segini besar gitu kan. Jadinya ya menurut saya sih ya bagus banget sih. Makanya saya selalu kalau saya suka cerita kemana-mana, model yang paling bagus tuh kayak gitu sebenarnya. Model kalau ngomongin di kampus B tersebut ya, saya suka sindir gitu. Tuh kalau ngikutin nih gitu. Si Gamma Techno nih atau Gamma Multi. Masing-masing ada plus minus, ada challenge-nya sendiri ya. Tapi karena memang kalau di Gamma Techno seperti tadi aku sampaikan ya, jadi di tahap awal memang proses kelahiran kita prosesnya seperti itu, ibaratnya kayak kita disapih gitu ya. Itu sekaligus melatih kita itu bisa operate, kemudian kita membangun portofolio, tapi setelah itu ya kita mesti mikir sendiri bagaimana kita bisa survive, dan memang persis di titik itu kemudian kita berpikir kita nggak bisa hanya hidup dengan doing something internally di UGM. Kita harus go out gitu. Kita harus go outside gitu. Nah, dan itu momentumnya pas banget memang 2 tahun. Di mana baru 2005 Gamma Techno itu menjadi PT sendiri sih Panji. Jadi 2 tahun awal pada saat operate yang pertama kali itu kita masih menjadi bagian dari holding kita, PT Gamma Multi Usaha Mandiri namanya. Jadi kita hanya sebagai salah satu divisi, dan pada saat itu juga kita baru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di internal UGM. Begitu tahun 2005, kebetulan bulannya Januari juga, itu keluar akta perusahaan kita menjadi PT Gamma Techno Indonesia. Di milestone itulah kemudian memang kita berpikir kita nggak bisa hanya mengandalkan project-project dari UGM sendiri. Kita berpikir justru portofolio yang kita lakukan di UGM itu bisa menjadi menjadi basis utama bisnis Gamma Techno di luar UGM. Nah, cerita guliran perjuangan Gamma Techno yang sebenarnya pada saat kita keluar dari kotak UGM dan berusaha mencari bisnis itu dimulai 2005, itulah sebenarnya betul-betul fight-nya di sana. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu, kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Di